Yang pertama mungkin bisa di-spill tipis-tipis. Besok kan ada katanya Demokrat akan mengumumkan lagi nama-nama yang tersisa. Boleh di-spill tipis-tipis siapa aja dan dari wilayah mana aja. Karena kebetulan juga besok itu udah waktunya untuk masuk masa pembukaan pendaftaran. Kenapa memilih besok untuk yang beberapa terakhir? Kemudian ada pertanyaan juga tadi, Anies diyakini kuat bakal maju di Jakarta. Bagaimana strategi Demokrat yang tergabung dalam Kimplus untuk memenangkan pasangan RK Suswono, mengingat RK suaranya tinggi justru di Jabar bukan di Jakarta. Kemudian yang berikutnya, MK selepas putusan nomor 60 dan 70 saat ini juga dalam proses sidang untuk uji materi ambang batas presiden. Permohonannya untuk partai yang punya kursi di DPR tidak kena aturan ambang batas, sementara yang tidak punya kursi kena ambang batas 20%. Bagaimana respon Demokrat terhadap uji materi itu? Yang terakhir ini agak ringan Mas, pertanyaan ringan, kalau yang diusung non-kader dan datang nggak pakai baju berwarna identik dengan warna Demokrat, tanggapan Mas Ahaye sebagai ketum bagaimana? Lagi. Yang terakhir, kalau ada yang dikasih rekomendasi, tapi bukan kader Demokrat, tapi datang tidak memakai baju berwarna identik dengan warna Demokrat, tanggapan Mas Ahaye seperti apa? Terima kasih. Baik, itu sudah ya. Cukup semuanya itu mewakili pertanyaannya? Oke, silakan Mas Ahaye. Saya dari yang paling akhir dulu jawabannya ya. Baju itu kan hanya sekedar atau warna sebagai identitas ya. Kita juga tidak bisa mengklaim biru itu pasti Demokrat atau warna lain pasti partai lain. Jadi saya sendiri gemar menggunakan warna-warna yang lain juga kok, tidak harus selalu biru. Tapi yang jelas kalau memang kader dan terbukti selama ini bersama-sama dalam perjuangan dan juga punya keinginan untuk terus berjuang dan nyaman dalam rumah besar Partai Demokrat, saya rasa semuanya diterima dengan sangat baik. Bahkan saya sering mengatakan kalau Demokrat ingin lebih kuat lagi di tengah-tengah masyarakat harus menjadi partai bukan saja ikonik, maksudnya dikenal lambang-lambangnya. Party ID itu kan juga dari identitas pakaian, warna, termasuk juga simbol-simbolnya, tapi lebih penting lagi adalah nilainya. Jadi nilai Demokrat itu harus jelas. Bahwa karakter kita, karakter partai yang nasionalis, religius. Itu jati diri kita. Kemudian kita juga senang dengan politik yang damai, yang santun. Tapi bukan berarti tanpa nilai ataupun daya kritis. Kita juga harus menyampaikan hal-hal penting yang kita anggap fundamental di negeri kita. Jadi itulah karakter Demokrat, berani tampil di situasi-situasi yang juga membutuhkan kehadiran para negarawan dan juga politisi yang benar-benar memiliki idealisme tetapi juga lentur, menjadi politisi yang lentur dalam berkomunikasi, dalam membangun koalisi dan menentukan strategi pemenangan. Ini juga harus kita hadirkan dalam pilkada ini. Jadi kalau Mas Teddy melihat Demokrat berkoalisi dengan semua partai, kemudian juga melihat petanya lebih utuh, ada yang mendukung incumbent, ada yang mendukung orang baru sama sekali, ada yang kader lama, ada yang baru bergabung, atau partai lain, kader partai lain tapi kita lihat punya kans kemenangan yang baik. Saya rasa itu semua menjadi bagian dari strategi dan penghitungan kami dalam menyusun langkah-langkah pilkada ini. Jadi, oh enggak dimarahin. Enggak ditandain juga kok. Kenapa? Enggak ditunjuk. Siapa sih yang dimaksud? Apa? Hah? Oh, di sebelah. Iya. Tiap-tiap partai punya aturan masing-masing, punya kelaziman masing-masing, dan kami menghargai semuanya. Baik. Kemudian pertanyaan yang pertama tadi, besok teman-teman, benar adalah hari pertama pendaftaran KPUD masing-masing dan
kami juga per hari ini, per malam ini kami menuntaskan semua kabupaten kota. Semua sudah kami ambil keputusan. Tidak ada yang tersisa, sudah ambil keputusan. Kalau kemudian last minute, karena konstelasi daerah, bukan karena keputusan DPP, ada perubahan, contoh, ada beberapa yang tiba-tiba pasangannya nomor 2-nya berubah begitu. Karena berbagai alasan. Nah paling itu sifatnya emergency. Tapi secara umum semua sudah kami ambil keputusan dan bahkan ya bisa dikatakan hampir semua sudah kami serahkan secara langsung. Saya langsung sebagai ketua umum menyerahkan. Dan ini sudah sekian gelombang, malam hari ini kita akhiri, hanya menyisakan 3 pemilihan gubernur. Yang pertama besok akan saya serahkan Jawa Barat, yang berikutnya Jawa Tengah, dan terakhir Jakarta. Jadi besok kalau berkenan teman-teman datang lagi, 3 itu yang menjadi penutup dari seluruh rangkaian ini. Dan memang kenapa 3 provinsi itu ya memang provinsi yang paling besar dan juga memiliki nilai politik yang tinggi. Oleh karena itu pasti punya kompleksitas yang berbeda. Sampai dengan malam hari ini pun saya harus melakukan pertemuan-pertemuan untuk menyempurnakan keputusan yang akan dan sudah kami ambil sebelumnya. Oleh karena itu mohon bersabar karena besok saya dan teman-teman di DPP Partai Demokrat akan menyerahkan secara langsung surat rekomendasi kepada kandidat calon gubernur dan calon wakil gubernur untuk 3 provinsi, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan DKI Jakarta. Begitu. Terakhir pertanyaannya terkait dengan potensi Mas Anies lawan RK begitu, yang dijagokan oleh Kim Plus. Dari awal saya menyampaikan, Kim itu mempersiapkan dirinya, mempersiapkan strateginya. Dan strategi itu satu paket, kira-kira dengan simulasi siapa yang akan menjadi calonnya. Per hari ini memang kita belum bisa menentukan secara pasti siapa lawan yang sebenarnya. Kecuali pada saat tadi ada acara di sini saya ada berita yang tidak saya ikuti, ada yang sudah ada? Sudah diumumkan di sana? Belum juga. Jadi artinya kita juga belum tahu persis siapa yang akan menjadi calon atau kandidat yang akan berhadapan dengan kandidat yang diusung oleh Kim. Oleh karena itu terlalu dini untuk menentukan ataupun memberikan responsnya, tetapi yang jelas siapapun yang akan menjadi kandidat seharusnya kita siap. Siap dengan strateginya, siap dengan langkah-langkah taktis pemenangan di lapangan. Tetapi saya mengatakan tidak boleh ada satupun yang merasa sudah di atas angin. Tidak boleh ada yang merasa ini nggak terlalu berat, tidak ada. Dalam politik sama seperti dalam olahraga, siapapun bisa menang, siapapun bisa kalah. Tidak boleh merasa sudah lebih hebat, lebih kuat, no. Kita harus tetap humble, tetap rendah hati, tapi percaya diri dengan strategi, dengan taktik yang kita jalankan. Termasuk dengan mesin partai-partai koalisi yang harus dijalankan secara efektif. Dengan leadership, dengan manajemen yang tepat. Itu baru bisa kita menghadirkan kesuksesan. Karena pada akhirnya sekali lagi politik itu bisa terjadi apapun bisa terjadi dalam politik. Sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Momentum bisa berpindah dengan cepat. Jadi bagi kami harus benar-benar tetap melihat segala sesuatunya secara realistis, objektif, selalu menyusun strategi yang terbaik dihadapkan pada perkembangan dan dinamika di lapangan. Saya pikir itu, Mas Teddy dan teman-teman sekalian yang mungkin tadi terwakili dengan 3 pertanyaan tadi. Mudah-mudahan kesempatan yang lain saya bisa menjawab lebih lanjut lagi. Terima kasih. Selamat malam semuanya. Baik, terima kasih Mas Ahaye, terima kasih buat Bang Teguh Rifki, Bang Renvil, Pak Andi Malarangin juga Kang Hero.